Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa alimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Masuk membahas usul fikih kitab Waraqat karya ta'lifannya Al-Imam Al-Juwaini radhiyallahu ta'ala anhu. Disyarah oleh siapa ini? Al-Mahalli ya? Kalau nggak salah itu. Ya, disyarah oleh Syekh Al-Mahalli, dihasyiyah oleh Syekh Said Fodah. Jadi ini ketiga kali tamatan kitab Waraqat. Pertama dulu pernah itu syarahnya saja. Kemudian dibaca sama hasyiyahnya, sudah tamat. Sekarang ulang lagi. Mudah-mudahan barokah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ilmu usul fikih ini menjadi malakah. Jadi kita tergambar ya. Semua permasalahan secara umum, secara global yang dibahas di dalam usul fikih. Nah, memang untuk menamatkan kitab itu mudah. Yang sulit itu untuk menjadikan kitab itu sebagai malakah. Jadi usahakan kalau membaca kitab itu kita kayak ngaji kitab nahwu sampai tahu bagian-bagiannya gitu. Ya. Bab isim, bab fi'il, pembagian isim, pembagian fi'il, kemudian mansubat, majrurat gitu. Itu dibahas semua sampai terbayang semua bab yang ada di dalam ilmu nahwu. Nah, kalau misalkan kita bisa seperti itu berarti sudah malakah. Ya, makanya kalau buka kitab itu kan nggak usah buka lagi nahwu. Nah, harusnya usul fikih pun demikian. Jadi kalau kita membahas usul fikih, semua bab yang ada di dalam usul fikih itu tergambar gitu. Ini insya Allah ketiga kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang awaskan hula Fatihah, mudah-mudahan ieu barokah. Kangge mualif janten kasayan, kangge urang sadayana janten barokah, janten ilmu anu manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun qalilatun. Ini adalah waraqat, lembaran-lembaran kertas qalilatun yang sedikit. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Yang mencakup atas pengetahuan fasal-fasal dari usul fikih. Yantafi'ul bihal mubtadi wa ghairuhu. Yang mana bisa mengambil manfaat, jadi manfaat karenanya siapa? Al-mubtadi wa ghairuhu. Orang yang baru
memulai masuk ke dalam ilmu dan selain mereka. Nah, ini adalah sifat bagi kitab ini. Jadi kitab ini disifati warokot, lembaran-lembaran. Qalilatun, kecil. Nah, cuman kecil tipis, tapi dia itu mencakup pengetahuan tentang pasal-pasal di dalam usul fikih. Disifati juga yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuhu, mubtadiin bisa mengambil manfaat. Selain mereka pun, nah selain mereka itu mutawasitin au muntahin. Itu pun bisa mengambil manfaat. Nah, kita tahu kemarin bahwa yang namanya mubtadi itu tugasnya satu. Apa? Mubtadiin itu. Nah, mengenal istilah. Makanya kalau misalkan ngaji ilmu baru terus liur banyak istilah, memang harusnya gitu. Memang harusnya familiar dengan istilah. Nah, itu kerjaannya mubtadiin. Nah, kenapa kitab ini disifati sebagai warokot? Ibtada'a kitabahu biqaulihi hadhihi warokotin qalilatun. Hadhihi warokotun qalilatun. Wasifan bihal kitab bil qillah. Wadzalika likai yash'urul qari'u bi anna hadzal kitaba maqdurun ala qiraatihi inda badli adna juhdin. Fa innal qari'a idza sya'ara bidzalika izdada nasyatuhu wa rughbatuhu fi qiraati ma kataba. Jadi disifati dengan warokot yang kecil. Waalaikumsalam. Supaya qari ini, sang pembaca ini, mereka menjadi semangat untuk masuk di dalam pembahasan usul fikih. Karena kalau dari awal itu sudah puluhan jilid, itu orang udah males. Buka jilid pertamanya udah males. Tapi kalau tipis, biasanya semangat. Makanya disifati dengan kitab yang tipis. Ya sudah. Jadi jika kita membaca warokot, jangan harap kita bisa mendapatkan masalah yang tadqiq wa tahqiq. Karena memang bukan untuk itu. Tidak detail, tidak detail, tidak tahqiq. Jadi di dalam pendapat-pendapatnya nanti kadang-kadang masih ada rod, masih ada perkara yang diperselisihkan begitu. Karena memang dari awalnya kitab ini bukan dibahas untuk tahqiq wa tadqiq. Tapi untuk memperkenalkan mubtadiin supaya bisa masuk ke dalam ilmu usul fiqh. Babu usulil fiqhi, bab usul fiqh. Wa dzalika muallafun min juz'aini. Nah, kita baca yang di dalam kurungnya dulu ya. Wa dzalika muallafun min juz'aini, dan usul fikih itu muallafun min juz'aini, disusun dari dua bagian mufradaini yang mufrad. Nah, kita membahas usul fikih. Jadi yang dibahas sekarang sama kita ini apa? Namanya dulu. Nama usul fikih ini cara memahaminya bagaimana? Maka disebut wadzalika ay lafzu usulil fiqhi. Wadzalika lafaz usul fikih itu. Jadi kita melihat apa? Lafaz. Lafaz apa? Usul dan fiqih. Mu'allafun min juz'aini itu tersusun atau disusun dari dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari dua bagian itu, usulun adalah lafaz usul. Wal akharu al fiqhu, dan yang satunya lagi fiqih. Usulul fiqhi, dua mufrad tuh. Mufrada ini yang mana keduanya ini mufrad. Minal ifrad muqabilut tarkib la muqabilut tathniyati wal jam'i. Mufrada ini dari ifrad, yang mana ifradnya itu muqabil tarkib, bukan muqabil tasniyah dan jama'. Paham gak nih?
Nah, ini kan menjelaskan mufroda ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita masuk ke dalam lafaz apa yang dimaksud mufrod ini. Mufrod ini nanti ada dua istilah. Ada mufrod di dalam ilmu mantiq, ada mufrod di dalam ilmu nahwu. Mufrod di dalam ilmu nahwu itu dia bagian dari taksim isim dilihat dari segi fa'il atau jumlah. Jadi kalau misalkan jumlah sohib lafad ini atau sohib isim ini satu disebut mufrod. Maka muqabilnya itu tasniyah dan jama'. Mufrod, tasniyah, jama'. Lah ada kalau di dalam mantiq itu bukan mufrod tasniyah jama' tapi mufrod dan murakkab. Nah, ini pembagian apa? Pembagian lafaz. Al-lafzu imma mufrodun wa imma murakkabun. Nah usul fiqih ini usulul fiqhi itu dari dua mufrad. Maksudnya dua mufrad yang dimaksud di dalam mantik. Muqabil dari murakkab. Bukan muqabil tasniyah dan jama'. Paham? Nah, jadi jangan ada pikiran Zaidun qaimun. Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Kalau Zaidani qaimani itu musanna, ini musanna. Bukan itu. Ya. Karena ini mufrad muqabil apa? Murakkab. Jadi apakah usulul fiqhi itu dia lafad murakkab atau lafad mufrad? Mufrad. Usul fikih itu mufrad. Jadi dia seperti murakkab tapi dia itu mufrad. Bukan murakkab. Jadi murakkabnya tidak tam. Murakkab nakis, mudhof ilaih. Karena tidak ada nisbah begitu. Paham? Jadi tatkala kita membahas usulul fiqhi itu mufrad. Tapi kalau kita mau melihat dia itu murakkab, bisa kita lihat itu murakkab, tapi murakkabnya ghair tam karena tidak ada nisbah. Ini mudhof ilaih. Terdiri dari apa usulul fiqhi itu? Satu, usul, dua, fiqhi. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma'ullifa minhu. Nah sekarang, kenapa kita harus membahas usulul fiqhi dan kenapa kita harus membahas kedua mufrad ini, usul dan fiqhi? Karena jadi jumlah ini seperti taklil ya. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma'ullifa minhu. Dan perkara yang disusun yang mu'allaf. Mana mu'allaf di sini maksudnya? Usulul fiqhi itu yu'rafu bima'rifati ma'ullifa minhu, itu bisa diketahui dengan cara mengetahui dari apa yang tersusun ini disusun. Yang tersusun ini apa? Usulul fiqhi. Dari apa disusunnya? Usul dan fiqhi. Maka untuk mengetahui usulul fiqhi kita harus mengetahui apa itu usul, apa itu fiqhi. Paham? Nah, kita bahas syarahnya aja dulu lah, nggak usah pakai hasyiah dulu ya. Biar tergambar dulu apa? Biar tergambar dulu bab usul fikih secara utuh. Biarin lah nanti bisa tamat 4 sampai 5 kali nggak apa-apa. Ya. Kita sekarang bahas syarahnya dulu saja. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghairuhu. Maka aslun dalam kurung dulu tuh. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu adalah perkara yang mana dibangun atasnya selainnya. Yang namanya asal itu perkara yang mana dibangun di atasnya selainnya. Jadi kalau ada sesuatu dia itu ada bangunannya. Dia tersusun begitu, ada susunannya. Nah susunan ini pasti dia itu ada yang menjadi landasan agar semua yang selainnya bisa berdiri di atasnya.
Ya bahasanya begitu. Jangan dulu dikasih lafaz. Kalau gitu mah gampang. Nah, kita cari apa makna. Jadi kalau ada sesuatu yang mana sesuatu itu dia adalah susunan. Susunan ini pasti dia memiliki sesuatu yang mana selainnya dia berdiri di atasnya. Karena kalau tidak ada seperti itu dia tidak akan menjadi susunan dan tidak akan menjadi bangunan begitu. Nah, sesuatu yang menjadi landasan bagi yang lain untuk berdiri di atasnya ini itu namanya aslun. Itu namanya aslun. Nah, maka disebutkan fal aslu alladzi huwa mufradul juz'il awwali, maka al aslu yang mana itu adalah mufrad bagian pertama. Karena ini usulul fiqhi, maka mufrad pertama itu apa? Usul. Itu adalah mayubna alaihi ghairuhu, yaitu perkara yang mana selain yang asal ini dibangun di atasnya. Ka aslil jidar, seperti asalnya tembok. Ai asasuhu, yaitu asasnya, atau bisa dibaca ai asasihi, yaitu asalnya tembok. Wa asli syajaroti, dan seperti asalnya pohon. Ai torfuhas sabitu fil ardi, yaitu arah yang menancap ke dalam tanah. Nah, perkara yang menancap ke dalam tanahnya ini kita sebut akar kan. Nah, akar ini dia menjadi landasan bagi terbangunnya pohon. Dan di atas akar inilah ada batang. Ada batang dan ada ranting, ada buah, ada dahan begitu. Nah ini kan ibarat bangunan tuh. Yang mana yang selain akar berdiri di atasnya. Maka yang akar-akar seperti ini kita sebut dia itu apa? Aslun. Atau usulun. Wal far'ul ladzi huwa muqabilul asli ma bunya ala ghairihi. Nah, salah satu cara memahami lafaz atau salah satu cara memahami makna itu dengan mendatangkan muqabilnya. Muqabil itu dia makna lain yang ada hubungan. Selama sesuatu ini dia taksim dari sesuatu yang lain. Paham gak nih? Hah? Nggak paham. Nah, kalau kita misalkan mentaksim ya, membagi pohon kepada bagian-bagian, pohon itu bagiannya apa saja? Batang, ya, akar, ya. Nah, itu kan yang harus ada itu tuh, akar dan batang, ya. Atau kita tambah ranting saja begitu, akar, batang, ranting. Ya. Karena tanpa daun bisa jadi masih jadi pohon tuh. Jadi akar, batang, ranting. Nah, ini kan taksim dari pohon. Kita anggap demikian saja. Ini taksim dari pohon. Taksim apa? Full kepada ajza. Apa bagian pohon? Satu batang, satu akar, dua batang, tiga ranting. Untuk memahami apa itu akar, kita bisa mendatangkan mukobilnya. Jadi apa itu akar yang bukan batang dan bukan ranting? Nah itu akar. Nah, kita bisa mendatangkan mukobil. Jadi itu untuk membantu memahami sesuatu. Paham ya? Nah makanya sekarang kita membahas usul. Di dalam syarah Syekh Al-Mahalli menjelaskan ada mukobilnya aslun. Mukobilnya asal, mukobilnya usul itu ada. Apa? Ma bunya ala ghairihi. Perkara yang mana dia itu dibangun di atas sesuatu yang lain. Nah ini mukobilnya asal. Paham? Maka jika kita misalkan melihat pohon, tadi bagiannya ada 3, 1 akar, 2 batang, 3 ranting. Mana yang jadi asal? Akar. Berarti batang dan ranting menjadi apa? Apa muqabil itu? Iya, apa namanya? Namanya apa? Namanya apa? Far'un. Far'un cabang, furu' begitu. Furu'.
Awas jangan main di khoyali. Nanti ada usul fikih, ada furu. Ada usul fikih. Ada usuluddin, ada furuuddin. Jangan jadi ini jadi jangan pakai khoyali. Pokoknya gini nanti furu'nya ini dia pasti terbangun atas usul begitu. Kan ada usuluddin, ada furuuddin. Kenapa kok ini disebut usul? Karena ini yang menjadi landasan bagi sesuatu yang lain berdiri di atasnya. Adapun furu atau far'un itu adalah sesuatu yang berdiri di atas asal ini. Maka tidak akan ada furu kalau tidak ada usulnya. Waalaikumsalam. Jadi paham ya? Jadi muqabilnya aslun apa? Far'un begitu. Aslun itu muqabilnya far'un. Nanti kalau usul berarti furu'. Kafuru isyajaroti li asliha. Dikasih contoh nih, dikasih khoyali. Seperti furu'nya pohon bagi asalnya. Apa furu'nya pohon itu tadi? Nah, batangnya itu sama rantingnya. Kafuru isyajaroh li asliha. Seperti furu'nya syajaroh pohon. Li asliha bagi asalnya. Wa furu'il fiqhi li usulihi. Dan seperti furu'nya fikih terhadap usulnya. Jadi nanti ada fikih. Fikih itu kan masuk apa? Furu'. Apa asalnya? Usul fikih. Jadi kafuru'il fiqhi li usulihi bagi usulnya. Nah, kalau mau ditahqiq nantilah selesai itu ya. Lama nanti. Nah, selesai satu bagian dari usulul fiqhi, yaitu apa? Usul. Ya, aslun itu. Sudah selesai ya. Tadi usul itu sudah selesai. Sekarang kita membahas al-fiqhu. Fikih apa? Wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Dan fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'iyyah yang mana jalan mengetahuinya al-ijtihad adalah ijtihad. Tariqah itu tariqatu ma'rifatil ahkam. Yang mana jalan mengetahui hukum syar'iyahnya itu adalah ijtihad. Itu fiqih. Lihat. Usul pohon apa? Usul pohon akar. Jadi ini nanti kan jadi ada namanya itu. Usul pohon itu apa? Usul pohon itu pohon bukan? Bukan. Usul fikih itu fikih bukan? Bukan. Ya. Ini harus tahu usul fikih begitu. Lah fikihnya ini apa? Nah ini lihat. Ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Lah ini jenisnya. Jenisnya nih. Hukum syar'i itu ada berapa? Hukum syar'i ada 5. Ya. Hukum syar'i. Sebetulnya hukum syar'i itu sebetulnya ada 10. Jadi kalau kita patokannya syarah muqaddimat, hukum syar'i itu kan 5. Tapi kalau kita sudah masuk ke usul fikih, hukum syar'i itu ada 10. Nanti dibagi 2 dulu. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Ya, hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah itu hukum taklifi. Hukum wada'i. Syarat, sabab, mani', sohih, fasad. Ada 5. Nah ini nanti disebut ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Nah kalau kita mengetahui ma'rifatul ahkam asyariyah, itu sudah masuk jenis dari fikih, tapi belum jadi fikih. Hati-hati itu. Karena dia umum. Dia umum. Kita tahu nggak sholat zuhur itu wajib?
Apakah itu bagian dari mengetahui hukum syariat? Iya. Iya kan sholat zuhur wajib. Kita kan mengetahui kan. Apakah kita tatkala menyebutkan atau tatkala mengetahui sholat zuhur itu wajib, kita sedang mengetahui hukum syariat? Iya. Apakah kita sedang mengetahui fikih? Belum. Karena itu masih jenis. Nah, mengetahui pengetahuan atau mengetahui hukum syariat yang mana yang dia itu jadi fikih. Hukum syariat yang jalan mengetahuinya itu ijtihad. Jika untuk mengetahui hukum syariat ini jalan mengetahuinya itu ijtihad, maka itu baru disebut fikih. Jika jalan untuk mengetahuinya itu bukan dengan cara ijtihad, seperti apa? Misalkan bukan ijtihad itu, seperti maklumun minad dini bid-darurah, maka itu bukan fikih. Sekarang tanya, jalan mengetahuinya apa? Kalau jalan mengetahuinya ijtihad, berarti mengetahui hukum itu adalah fikih. Tapi jika jalannya itu maklumun minad dini bid-darurah, maka dia bukan fikih. Nah, sekarang saya nanya lagi nih, sholat zuhur wajib. Sholat zuhur wajib. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Jalan mengetahuinya apa? Doruri itu. Maklumun minad dini bid-darurah. Apakah itu fikih? Bukan. Sekarang, niat di dalam takbiratul ihram. Itu hukumnya apa? Wajib. Berarti itu mengetahui hukum syar'i bukan? Iya, jalan mengetahuinya ijtihad. Imam Syafi'i yang bukan kita yang ijtihadnya, yang ijtihadnya Imam Syafi'i. Tapi jalan mengetahui apa tadi contohnya tuh? Nah, wajibnya niat di dalam takbiratul ihram itu sudah ijtihad. Meskipun yang ijtihadnya bukan kita, tapi Imam Syafi'i. Tapi karena kita mengetahui jalan mengetahui hal itu. Nazari jelas. Udah bukan itu nazari paling nazari itu udah ijtihad tuh. Ya. Baru itu disebut fikih. Paham? Jadi lihat jenis dan fasol. Jenisnya itu adalah mengetahui hukum syar'i. Ya. Jalannya apa? Jalannya ijtihad. Wal fiqhu alladhi huwa al-juz'u tsani, sedangkan fikih yang mana lafaz fikih itu adalah bagian kedua, lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al-fahmu. Nah, sekarang kita bahas lagi lebih dalam. Tingali sarahna wae geus leuwih jero kumaha ngaji hasiahna, jero teuing. Hasiahnya nanti aja kapan-kapan ya. Bae 4 kali 5 kali tamat kayaknya. Ieu tamatan katilu. Ya tamatan katilu. Hasiah sama matan jauh tuh, ya hasiah lah. Hasiah. Nah, fikih alladzi huwa al-juz'u tsani yang mana itu adalah bagian kedua. Lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al-fahmu. Dia memiliki makna lughawi yaitu al-fahmu, memahami. Jadi min haitsul lughah. Sebelum dipakai oleh para ulama usul. Fikih itu maknanya apa? Memahami. Coba ulang lagi tadi. Kalau menurut para ulama usul, fikih itu apa? Nah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati thariquhal ijtihad. Itu pengertian fikih. Lah kita kan tahu kalau sudah jadi istilahnya para ulama, itu asalnya maknanya bukan itu. Dia punya makna asal. Makna lughah.
Apa makna lughahnya itu? Al-fahmu, memahami. Wa maknan syar'iyun, dan dia pun punya makna syar'i. Makna syar'inya tadi ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Makna lughah sudah tidak usah dibahas. Ya. Karena ini tidak dalam begitu. Kalau mau masuk dalamnya nanti di hasyiah. Kita langsung membahas makna istilahnya. Kala ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun wa annal witro mandubun. Apa contoh fikih itu? Seperti mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu wajib. Dan sholat witir itu dia sunnah. Nah ini contoh fikih. Kamu tahu nggak sholat witir itu hukumnya apa? Sunnah. Nah itu berarti mengetahui hukum syara bukan? Iya. Jalan mengetahui kesunnahan sholat witir itu apa? Ijtihad. Makanya hasil ijtihadnya beda. Nanti Imam Abu Hanifah berkata wajib dia. Atau misalkan berkata nih, niat di dalam wudu itu hukumnya apa? Wajib. Itu hukum syar'i bukan? Hukum syar'i. Apa jalan mengetahui kewajiban niat di dalam wudu? Ijtihad. Makanya Imam Abu Hanifah nanti beda lagi. Karena Imam Abu Hanifah itu mengatakan wudu ini dia bukan al-ibadah al-maksudah. Tapi dia al-ibadah al-wasilah. Ya. Yang dimaksud itu sholat. Tapi sholat tidak bisa jika tidak wudu. Makanya kalau punya wudu itu bisa langsung sholat. Kalau nggak punya wudu tidak bisa langsung sholat. Maka kan al-maksudahnya di situ apa? Sholat al-maksudahnya. Maka ibadah-ibadah yang ghair maksudah yang jadi wasilah itu tidak wajib niat. Karena niat itu wajibnya pada ibadah-ibadah yang maksudah. Gak paham kan? Nah cuman Imam Asy-Syafi'i itu berkata bahwa semua ibadah itu harus niat. Tadi kamu ditanya, wudu ini niat di dalamnya hukumnya apa? Wajib. Jalan mengetahui kewajiban niat di dalam wudu berarti pengetahuanmu terhadap hal itu disebut fikih Quran. Disebut fikih. Wa annan niyata minal laili syartun fi shaumi ramadhana. Dan niat dari malam hari adalah syarat di dalam saum Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi malis sobiyyi ghairu wajibatin fil huliyil mubahi. Dan zakat itu wajib pada harta anak kecil, tidak wajib di dalam perhiasan yang mubah. Ini kamu punya emas 1 kilo. Yang punyanya ini dia anak kecil. Apakah kita sebagai wali anak kecil yang punya emas 1 kilo, itu harta anak kecil itu harus dizakati atau tidak? Zakat harta anak kecil ini nih. Apakah dia harus dizakati atau tidak? Nah lihat. Imam Asy-Syafi'i berkata itu wajib dizakati. Imam Malik berkata belum mukallaf kok dizakati gimana? Kata Imam Syafi'i ilatnya bukan di pemiliknya, ilatnya di dalam hartanya. Kalau harta ini dia dimiliki harus dikeluarkan. Itu Imam Asy-Syafi'i. Meskipun pemiliknya anak kecil, maka yang mengeluarkannya nanti siapa? Walinya. Tapi kalau perhiasannya itu dipakai, kalau emas itu dipakai dijadikan perhiasan, mau 3 kilo pun itu enggak keluar zakat. Meskipun yang punyanya itu sudah mukallaf. Itu Syafi'iyah tuh. Aneh enggak kita tuh? Itulah fikih, memang fikih harus aneh-aneh. Kalau enggak aneh ya enggak fikih, karena dia harus hasil ijtihad. Dan kita enggak bakal bisa paham kalau tidak sekelas Imam Syafi'i atau tidak dijelaskan oleh para ulama.
Wa annal qatla bimutsaqqalin yujibul qisas. Dan bahwa membunuh dengan musaqqal dia melazimkan kepada qisas. Nah ini kemarin udah tuh di bab apa? Bab jinayah. Bab jinayah sudah kemarin. Kan membunuh itu ada dia membunuh dengan musaqqal. Membunuh dengan musaqqal itu dia membunuh dengan alat yang biasanya dia tidak membunuh. Alat biasanya dia tidak membunuh. Kayak apa? Kayak mukul pakai apa? Tongkat baseball. Lah kalau mukul pakai tongkat baseball itu yang dipukulnya kaki, tapi orangnya mati. Itu masuknya amdun atau ghair amdin? Atau khoto? Kan kemarin kan ketun ada 3 kan? Ada amdun, ada khoto, ada syibhu amdin. Syibhu amdin. Sengaja, mirip sengaja, khoto. Nah, yang boleh dikisos yang mana? Yang amdun, yang sengaja boleh dikisos. Yang khoto sama syibhu amdin tidak boleh dikisos. Ya. Nah sekarang kalau mukul pakai tongkat baseball yang dipukulnya kaki, tapi orangnya mati. Tapi mukulnya sengaja. Itu amdun, syibhu amdin atau khoto? Syibhu amdin. Tapi kalau yang dipukulnya kepala, mati. Amdun. Nah sekarang kalau bahannya dari plastik. Nah itu makanya. Nah Imam Syafi'i itu ijtihadnya seperti ini. Kalau alatnya ini dia umumnya tidak membunuh, tapi dia dipukulkan ke organ tubuh yang biasanya kalau dipukulkan itu mati, dia tetap kisos. Amdun dia. Amdun. Nah, karena tempatnya mematikan. Gitu. Wa nahwu dzalika min masailil khilaf. Dan yang semisal itu dari masailul khilaf. Makanya apa namanya itu? Coraknya fikih itu khilaf. Kalau udah khilaf jangan diperdebatkan, jangan dibahas. Kamu itu sudah melarang ngaji fikih. Khilaf itu harus dibicarakan. Masalahnya kita mau pilih yang mana, ya kita muqallid ini ya mangga. Cuman kalau kita bilang khilaf jangan dibicarakan, berarti kita melarang orang untuk ngaji fikih. Karena fikih itu memang dari awalnya dia mengetahui hukum syara, yang mana jalan mengetahuinya itu apa? Ijtihad. Yang mana jika jalan mengetahuinya ijtihad, ya lazim di dalam beberapa masalah ada khilaf. Makanya kalau misalkan nih kamu apakah orang ini ahli fikih atau bukan, ya tinggal tanya aja dia tahu nggak bahwa itu ada khilafnya. Ya, kalau dia tahu itu ada khilafnya dan jalan mengetahuinya memang dengan cara ijtihad, berarti ini orang ahlul fikih. Ada orang itu dia ngaji fikih seolah-olah fikih ini dia bukan mu'tamad, seolah-olah fikih ini dia usuluddin. Jadi kalau beda sama dia itu udah kafir begitu. Ya, ini salah karena memang dari awalnya ada khilaf dan kita boleh memilih dari khilaf itu masuknya kemana di dalam mazhab yang 4 ini. Gitu. Kalau mufti nanti dia bisa lebih luas. Kalau mufti. Wa nahwu dzalik min masailil khilaf. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihad. Beda dengan masalah-masalah yang jalannya bukan ijtihad. Kala ilmi bi annas sholawatil khamsa wajibatun, seperti pengetahuan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, wa annaz zina muharramun, dan bahwa zina itu diharamkan, wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyati, dan yang semisalnya dari masalah-masalah yang qat'iyyah, fala yusamma fiqhan, maka tidak dinamailah pengetahuan yang seperti itu fiqih.
Jadi kalau dia nggak tahu niat di dalam sholat hukumnya apa, nggak tahu. Niat malam hari di dalam saum Ramadan hukumnya apa, nggak tahu. Gerak 3 kali di dalam sholat hukumnya apa, nggak tahu. Ya udah berarti bukan ahli fikih. Meskipun dia tahu maklumun minad dini bid darurah, yang dalil-dalilnya qat. Nah, fal ma'rifatuhuna al ilmu bimakna lafziz zonni. Maka lihat sekarang bahasanya. Fikih itu apa tadi? Nah, lihat bahasanya ya. Kalau udah diterjemahkan jadi mengetahui kan. Lihat bahasa Arabnya. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyati. Lihat bahasa Arabnya. Mengetahui dalam pengertian ma'rifah. Ya. Dalam pengertian ma'rifah. Kalau ini ma'rifatul ahkam, yang mana jalannya ini adalah jalan ijtihad, apakah dia ma'rifah hakikiyah atau majaz? Majaz. Maka makna ma'rifah ini maknanya bukan hakiki, tapi maknanya majaz. Yaitu apa hakikinya? Zon. Jadi bukan ma'rifatul ahkam, tapi zonnul ahkam. Harusnya begitu. Sangkaan terhadap hukum, begitu. Makanya kita kan tidak bisa memastikan apakah orang yang takbiratul ihramnya tidak memakai niat di dalam takbiratul ihram itu sholatnya sah atau tidak di sisi Allah. Bisa nggak kita memastikan? Nggak bisa memastikan di sisi Allah. Cuman kita bisa memastikan di sisi Imam Syafi'i tidak sah. Dan kita bisa memastikan di sisi Imam Hanafi dalam hal itu saja sah. Tapi di sisi Imam Syafi'i tidak sah. Makanya kalau kita nggak ikut imam, kita tuh bakal bingung sholat kita itu sah atau enggak. Halo? Paham ya? Nah. Pertarusan ada bikin gak dia? Ya itu yang punya fikih itu disebut faqih. Kalau dalam sekali faqih. Nanti faqih-faqih ini bertemu jadi fuqaha. Kumpulan para faqih ya kayak ulama. Ada pertarusan? Iya. Salah satu alatnya usul fikih. Oke, ijtihad iya carana kumaha. Ya salah satu alatnya itu usul fikihnya ini. Makanya nanti usul fikih itu apa sih yang dibahas di dalamnya itu apa saja sih? Kan kalau kita nanti ngobrol nahwu, yang dibahas di dalamnya itu apa? Yang dibahas di dalamnya itu kan kulli bagi lafad. Kulli bagi lafaz. Lafaz ini dilihat dari segi tarkib sebagai apa? Mubtada khobar misalkan. Dilihat dari segi jenis apa? Dia isim. Dia fiil atau dia huruf. Dilihat dari hubungannya dengan yang selainnya dia apa? Tamyiz misalkan. Dilihat dari segi hukumnya apa? Dia marfu, dia mansub, dia majzum, dia majrur. Itu kan kuli yang masuk kepada lafaz. Itu nahwu. Nah kalau kita membahas usul fikih itu apa? Cara memahami. Jadi yang kita bahas bukan memahami hukum nanti itu. Tapi cara, bagaimana cara memahami hukum. Ya, nanti ada. Jadi pada sebelum istirahat. Ya. Enak ya misalkannya, kabogor gak ya? Rasulullah itu pernah menyuruh orang untuk berangkat ke Bani Quraizoh. Di dalam berangkat ke Bani Quraizoh, Rasulullah itu berkata seperti ini, kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Nah, itu kan perkataannya seperti itu.
Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah kelompok sahabat ini untuk delegasi untuk mengadakan negosiasi sama Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu sholat asar mau habis, sahabat ini berbeda pendapat. Ada yang sholat, ada yang terus. Coba, kira-kiranya sahabat ini punya nggak jalan untuk mengetahui perkataan Rasul itu? Sehingga ini berbeda pendapat. Yang satu sholat di tengah jalan, yang satu terus. Karena yang satu itu bilang bahwa sholat itu wajib dan perkataan Rasul ini majaz, maka saya sholat. Yang satu mengatakan lah sholat disuruh Rasul, ini juga disuruh Rasul. Ya kalau Rasul bilang jangan ya jangan. Ya udah saya nanti sholatnya di sana. Kira-kira ini sahabat punya nggak alat untuk memahami perkataan Rasul itu? Punya. Mana yang difaham majaz, mana yang difaham hakikat. Mana yang difaham makna majaznya, mana yang difaham makna zohirnya. Tapi kita nggak tahu sahabat ini cara ngefahamnya gimana, kita nggak tahu. Nah Imam Syafi'i itu punya cara untuk memahami apa yang dikatakan oleh Rasul, baik hadis atau Al-Quran. Dan Imam Syafi'i menuliskan caranya. Begini loh saya di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadilah keluar kitab Ar-Risalah itu. Gitu. Jadi bagaimana dulu? Ya kita nggak tahu, cuman pasti ada. Pasti ada. Kalau nggak ada caranya, ya gimana mau memahami kan? Coba nih sekarang saya kan dari tadi ngocoblak nih ya. Ngomong terus dari tadi itu. Kamu paham gak sama omongan saya? Paham. Coba sekarang jelaskan sama kamu bagaimana kamu bisa memahami bagaimana kamu bisa memahami perkataan saya. Coba jelaskan. Bingung. Bagaimana caranya? Lihat, bukan apa yang kamu paham, tapi bagaimana cara kamu memahami perkataan saya. Bingung. Itu udah, makanya Imam Syafi'i itu jenius. Sampai bagaimana cara beliau memahami itu bisa dikeluarkan. Dan satu-satunya madhab yang usul fikihnya ditulis oleh imam. Madhabnya itu sendiri, itu hanya Syafi'iyah saja. Yang lain itu ditulis oleh murid-muridnya. Imam Ahmad itu gak punya usul fikih. Paham ya? Nah itu. Makanya jeniusnya. Kita mah kan jangan-jangan sama ahkam. Kamu lo bisa paham omongan saya, ini gimana caranya? Cara memahaminya itu gimana? Bingung udah. Cuma kita paham. Cuman caranya gimana gak tahu. Gitu. Ya kita istirahat dulu ya. Allahu a'lam bishawab.